Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari, Jemaat Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada, kita boleh dipercayakan lagi oleh Tuhan hari yang baru. Karena itu sebelum kita menjalani hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh ada di hari yang baru, tentu saja karena belas kasih Tuhan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Tolonglah kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami boleh menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang berkekurangan, Tuhan menolong memberikan kekuatan. Tuhan juga menolong memberikan pemahaman, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan dengan baik maksud firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Ibu Bapak, hari ini kita melanjutkan pembahasan mengenai ucapan bahagia. Hari ini kita sudah sampai pada ayat yang ke-8. Sekali lagi Matius pasal 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, frasa orang yang suci hatinya berasal dari frasa Yunani kataroi te kardia. Frasa ini merujuk pada suatu kondisi yang benar dari bagian yang terdalam dalam diri kita, yakni pikiran dan motivasi kita. Dengan kata lain, pikiran dan motivasi kita berada dalam kondisi yang benar atau sepatutnya. Kita semua tahu bahwa perkataan atau perbuatan kita merupakan manifestasi dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Kita juga tahu bahwa tujuan hidup kita ditentukan oleh motivasi yang ada di dalam hati kita. Artinya, jika seseorang memiliki kondisi pikiran yang benar dan memiliki motivasi yang benar, maka perkataan atau perbuatan yang dihasilkannya adalah perkataan dan perbuatan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kalau kita menjumpai orang yang sering berdusta, orang yang munafik, orang yang bermuka dua, orang yang pengecut, pengkhianat, suka mencari muka, mereka yang terobsesi dengan kekayaan dan kekuasaan dan lain sebagainya, maka ada yang salah dengan hatinya. Ada yang salah dengan pikiran atau motivasinya. Orang tersebut tidak memiliki hati yang suci, namun hati mereka kotor. Dalam Matius pasal 15 ayat 19, Yesus mengatakan demikian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hati yang suci merupakan hal yang sangat sentral dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mengapa demikian? Karena dari hati yang suci lah kita mampu menghasilkan suatu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Amsal 4 ayat 23 mengingatkan kita bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan demikian, hati yang suci pada dasarnya merujuk pada suatu kehidupan yang mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan. Orang yang memiliki hati yang suci adalah mereka yang memberikan kehidupan mereka sebagai devosi atau sebagai penyembahan yang harum di hadapan Allah. Ada kabar baik bagi mereka yang memiliki hati yang suci. Yesus berkata, karena mereka akan melihat Allah. Frasa melihat Allah itu tidak berarti kita akan melihat Allah dengan mata telanjang kita. Namun frasa ini merujuk pada dua hal. Yang pertama adalah
Mereka yang suci hatinya akan mengalami Allah di dalam kehidupan mereka. Kesucian hati membuahkan suatu kehidupan yang intim dan akrab dengan Allah. Yang kedua, mereka yang suci hatinya akan melihat Allah di sorga nanti. Dengan kata lain, kesucian hati meyakinkan kita bahwa sorga berkenan menyambut kita. Allah mendambakan orang yang suci hatinya. Karena itu, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami dan menolong kami, agar kami mampu memiliki hati yang suci. Kami menyadari dengan benar bahwa hati kami tidak suci. Hati kami tidak benar di hadapan Tuhan. Dan begitu sulit bagi kami untuk memiliki hati yang suci dan benar di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, biar Roh Kudus menolong, memampukan kami, agar kami memiliki hati yang suci di hadapan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudaraku, selamat menjalani hari ini. Mari kita belajar untuk memiliki hati yang suci, sehingga menghasilkan perkataan, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.